Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam acara Beken, Bisnis Elit dan Keren, di mana program ini akan membahas mengenai bisnis yang baru mau membuat bisnis usahanya, yang juga mau mengembangkan usahanya, ataupun mau melebarkan sayap bisnisnya. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya saya tidak sendiri di sini, sudah ada di studio Coach Doni Yes, halo Coach Roni. Halo, sehat Coach? Luar biasa. Mental sehat juga? Kalau itu nggak jamin ya. Oh gitu ya. Karena kan kita bakal banyak pembahasan ini, Coach. Iya. Oh, kita harapkan sehat ya. Oke, kali ini di dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai satu tema yang pastinya sangat menarik, yaitu adalah murah tapi bukan murahan. Nah, ini adalah tentang bagaimana kita membuat suatu namanya produk, tetapi produk tersebut kita jual bukan dengan harga yang mahal. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya kita membahas bagaimana cara kita membuat itu mahal, kali ini kita membuat suatu tema bagaimana murah tersebut bisa tetap kita jual, tetapi tidak dianggap ini adalah produk murahan sehingga kesannya adalah buangan. Nah, inilah topik kita kali ini. Yuk, Coach Doni, kalau misalnya saya pengen nanya dulu nih, Coach. Kalau misalnya Coach Doni ngebayangin barang-barang murah, Coach. Kira-kira yang terbayang sama Coach Doni itu apa sih? Nomor satu biasanya sih kualitas. Yo, barang murah. Bentuknya dulu, Coach. Oh, Maksudnya iya. barangnya dulu, barangnya. Oh, Barang, iya. jangan itunya. Harus tutup mata ngebayangin nggak sih? Pakai hati juga udah bisa kebayang ya. Ya bentuknya sih biasa ya. Iya, Maksudnya. iya. Contoh yang barang yang dianggap murah apa? Kalau misalnya saya pribadi, saya anggap barang murah tuh pulpen, Coach. Oh iya, pulpen. Pulpen. Karena pulpen itu, wah, ya Iya. cuma apa sih begitu Iya. doang kan. Jam juga ada, jam tangan. Jam tangan. Oh iya. Iya kan? Merek-merek tertentu ya. Ya. Dari Kan merek- fungsinya sama. Iya, iya. Ya kan kalau kita bicara murah tapi tidak murahan, ya kan? Jadi kayak pulpen, jam tangan, terus apalagi ya? Saya agak susah ya barang murah. Oh, sombong. Sebenarnya sih kayaknya banyak. Ya, gengsi lagu. Nah, jadi kalau bisa menurut saya nih, kan gampang lah barang-barang keseharian di rumah itu juga bisa kita bilang adalah barang-barang yang seharusnya bernilai murah. Karena Iya. kan kita harus pakai sehari-hari. Iya, Coba mungkin bukan bayang- murah kali bahasanya, Iya. Coach. Ekonomi. Ekonomis ya, yang mampu mudah dijangkau ya. Tetapi kalau misalnya kita bilang kan ini banyak ya emak-emak, ibu-ibu yang belanja setiap kali kalau bilangnya adalah aduh ini lagi program promo diskon. Oh, iya. Belanja wah Iya. ini ada sabun Apalagi cuci. online tuh. Oh Belanja iya. online. Oh. Lagi kalau Ada aja tiap hari paket. iya, bilang ada promo sabun cuci. Wah, belinya Heeh. berapa banyak? Wah, 5 liter. Iya. Emang habis? Padahal dia nggak pernah nyuci. Iya, dikasihnya keluar. Iya, dia ke laundry. Iya, makanya. Nah, tapi kan itu yang membuat orang itu bergairah pengen Iya, membeli. karena harga murah ya. Betul. Tetapi kan ini kalau misalnya gini, Coach. Ini kan namanya persaingan kadang-kadang ya membuat suatu persaingan tidak sehat. Ketika kita bilang itu murah, akhirnya semua orang berlomba-lomba supaya itu bisa murah semua. Iya, iya. Nah, akhirnya orang kan cuma berpikir gimana caranya supaya kita bisa bikin nilainya jauh lebih murah lagi. Dan sekarang ini dicurangi, Coach. Nah, Dicurangi. isu yang ini yang kita pengen tanggapi, kita diskusikan. Karena gimana cara membuat misalkan makanan menjadi namanya murah. Ya, berarti di dalam campurannya kita kurangi. Iya, iya. Kalau kedua, kita ganti dengan yang bahan lebih murah. Iya, iya. Atau kalau enggak, tampaknya seperti itu, tetapi bukan yang seperti itu. Bukan, iya. Nah, KW itu, ya. nah, bagaimana Coach supaya kalau misalnya kita di luar sana ya, supaya para pebisnis, pengusaha ya, mereka tetap masih bisa jualan, masih tetap bisa bilang jualannya murah, tetapi tidak terkesannya murah sehingga orang takut ya ketika lagi mau membeli. Contoh yang paling gampang deh Coach ya. Ini es apa tuh ya kalau dijualan di pinggir jalan tuh saya lupa es apa ya? Es podeng, saya es jarang podeng. beli soalnya. Es podeng. Es Oh, es podeng. podeng. Es podeng kalau Iya. misalnya Anda tahu itu kan ada warna merah muda. Iya, iya, Ya. iya, iya. Ketika ada warnanya namanya merah muda tersebut kan orang ini pewarna. Pewarna dari mana? Iya, bahan Atau apa? iya, kalau ini ada warna hijau, hijaunya ini dari mana? Iya. Bisa jadi hijau dari kain atau hijau dari mana? Nah, Ternyata pewarnanya pewarna kain ya. nah itu saya pengen tanya nih pendapatnya dari Coach Doni supaya kan ahli makan ini Coach. Saya ahli makan tapi bukan ahli menilai pewarna loh. Iya, iya, iya. Nah, gimana caranya supaya itu para pebisnis juga tidak sampai berpikiran bahwa mereka harus ganti, wah pakai pewarna aja lah, pokoknya ujung-ujungnya mesti harus hijau. Nah, itu kayak gimana? Jangan. Saya sebenarnya tidak terlalu ahli dalam urusan teknis produksi. Kalau Tetap- makanannya ahli ya, Iya, Coach? tapi ada satu langkah yang biasanya kepepet dilakukan, yaitu mengurangi volumenya, ukurannya. Iya, iya, Ya iya. kan, apa sih kalau misalnya dia kayak
makanan kayak es podeng gitu apa dong? Takaran. Takaran. Takaran, Ya, ya kan? ya. Karena kalau dia kemudian menggantinya dengan bahan-bahan yang kemudian berbahaya, Mm-mm. itu saya pikir bagi saya jangan ambil risiko. Iya, Ya iya, kan? iya. Karena mungkin dia tetap mendapatkan keuntungan dari situ, Iya. ya takarannya masih sama, ya Iya. porsinya masih sama, Mm-mm. tapi ketika memberikan dampak negatif bagi pelanggan, nah Mm-mm. itu udah ngeri. Iya, ingat loh, itu berarti Anda akan berhadapan dengan namanya hadapan dengan hukum. Ya, 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 nggak- hukum formal, hukum rimba hukum juga ada. rimba, hukum karma, iya kan? Semuanya ada. Semua ada di situ. Nah, sebelum kita berbicara hukum, kita harus berbicara harga dulu, Coach. Oke. Karena kan kita membicarakan tentang Ya. harga murah, harga murah. Harga itu sebenarnya apa, Coach? Ya, tanya kepada kamus. Kamu, so, kayaknya sudah disiapkan. Mari kita lihat ya. Yes. Oh iya, benar sudah disiapkan. Saya bacakan dulu ya, Coach ya. Ya. Yang pertama, harga nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Wah, ini makanya orang sering persepsi ke sini ya. Ya. Kedua, jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan di pasar tertentu. Jadi jumlahnya kalau yang Ya. ini ya. Ketiga nih harga ya, kehormatan. Ini kan harga diri. harga diri ya. Yang keempat, guna. Nah, ini Hmm. arti. Kayaknya lebih banyak ke nomor 1 dan nomor 2 Ya. kali ya. Kalau misalnya seperti itu. Jadi dari soal harga. Nah, lanjut ya Coach ya. Kalau misalnya dari harga tersebut, Coach, ini kan dari jumlah uang yang dikeluarkan alat tukar. Ya, Artinya harga tersebut tidak harus dalam bentuknya mata uang rupiah dong. betul. Jadi kayak gimana kalau Coach Doni menilai barang tersebut murah tapi tidak harus dinilai dengan mata uang rupiah? Gimana tuh caranya, Coach? Apakah bisa dengan cara barter misalnya Ya. atau bisa dengan cara ya udah say thank you, dadah. Seperti apa itu, Ya, ini Coach? segmen pertama sudah bikin pusing nih. Ya kayak barter tadi kan bisa. Ya Iya. kan bisa dilakukan barter. Misalnya ketika seseorang memiliki sebuah produk Ya. yang kemudian dia sebenarnya bisa melakukan barter karena dia membutuhkan sebuah produk yang menjadi bahan baku produk dia. Iya. Ya kan? Iya, Nah, iya. itu bisa terjadi barter di situ. Iya, jadi tidak harus selalu tentang uang Iya. ya, sesuatu fisik yang dikeluarkan. Toh sekarang juga udah zamannya online semua. Iya, Iya kan, zamannya daring. Iya, semua tinggal transfer Iya, kan beres gitu kan betul. ya. Nah, sekaligus di sini saya akan ada beberapa tips-tips nih, Coach. Ya, oke. Wah, untuk segmen awal udah Ya. ada tips, Coach. Nah, Langsung. gimana kita cara menetapkan harga? Mm-mm. Jadi bagi para pebisnis di luar sana yang masih kebingungan cara menetapkan Kalau bingung, harga. pegangan. Ya, Cari seperti tiang. ini. Bagaimana cara Anda menetapkan sebuah harga? Harga itu tidak mungkin ya, dan mungkin ya kalau misalnya Anda berpikir, wah harga itu tergantung ilham yang kita dapat atau wahyu. Walaupun wahyunya Oh, temannya kenal Coach juga Doni. ya? Hilang sama Wahyu. Ada, akhirnya saya punya teman namanya Wahyu juga, Coach. Iya. Dia pernah mengajarkan saya sesuatu lah di sana. Nah, jadi ada orang bilang gini, gimana cara kita mendapatkan namanya harga yang tepat? Katanya, oh tergantung, Coach. Kalau saya nanti sedang merenung, keluar itu harganya. Nah, nggak Ilham, gitu. ilham, ya. Nggak gitu ya. Nah, gimana? Jadi yang pertama adalah biaya plus. Nah, sebentar, kenapa ini cetak miring dan plusnya satu? Iya, karena plus ya, Oke. plus ya. Nah, jadi kalau yang pertama kita adalah berdasarkan namanya cost base, berarti berdasarkan dari namanya biaya. Balik lagi kalau dari nama biaya, berarti kita selalu berpikir tentang yang disebut namanya ongkos produksi. Nah, banyak orang yang selalu berpikir gini, Coach. Ongkos produksi misalkan muk. Nah, ongkos produksi muk artinya kayak apa aja nih, Coach? Misalkan muk ini kan keramik ya kan Ya. dari sini. Berarti tanah liatnya Ya, yang harus berarti di situ. tanah yang dilihat doang Iya, kan? dilihat Tanah liat. jadi gitu kan ya. Ya. Nah, jadi itu berapa nilai tanahnya, terus kemudian berapa listrik yang digunakannya. Iya. Orang Dicek bilang, juga tanahnya itu sertifikatnya apa. nah, ini Sertifikat hak milik atau hak guna betul. bangunan. Ini yang orang bilang bahwa inilah ongkos produksinya. Padahal dia melupakan satu komponen, Coach. apa itu? Makanya kebanyakan orang pas waktu lagi menghitung HPP, Nah. harga pokok penjualan, Penjualan. itu sering ngaco. Iya, iya. Ya, karena kenapa? Untuk membuat ini ada orang yang ngejalaninnya. Ada si operatornya. Iya, kan? ada krunya, Nah, ada ketika pekerjanya. dia dalam membuat ongkos manpower tersebut Iya. masuk ke dalam harga pokok penjualan. Iya, dan Yang- cara membuatnya juga bisa beda, Coach. Betul. Ada yang menggunakan mesin, ada Iya. yang pakai tangan Iya, konvensional betul, gitu kan. betul, Nah, betul. kayak batik misalnya, Iya, iya. ada batik cetak, ada batik Iya, tulis. Itu betul. harganya beda. Betul, betul. Nah, makanya ingat ya satu lagi,
Anda harus memperhatikan faktor manusia juga di dalam harga pokok. Jangan semuanya Anda pikir, wah itu gaji, semuanya ada di biaya. Tidak seperti Enggak, itu ya. ya. Yang kedua, cek toko sebelah. Ya. Seperti yang selalu saya bilang kan Ya. ya, cek toko sebelah. Kayak film. Iya, Cek toko karena sebelah. toko sebelah itu kebanyakan juga mungkin mereka punya manpower dan mereka udah jalan terlebih dahulu. Kita bisa tahu. Yang ketiga adalah disebut dengan namanya harga mahal. Maksudnya kayak gimana nih kalau harga mahal? Harga mahal adalah Anda bisa menempatkan dulu suatu harga yang tinggi sampai kita menilai adalah kemampuan membeli dari si pengguna atau si pembeli. Sampai kalau misalnya dia bilang, oh tidak ada yang laku, maka kita gunakan jurus kedua adalah diskon. Diskon. Nah ini yang bisa digunakan. Maka pasang dulu harga mahal. Ketika kita tahu pasang harga mahal, orang sudah persepsi, oh mahal. Ketika kita kasih penurunan harga, orang akan mau membeli karena dianggap harganya murah dan dia mendapatkan suatu kesempatan. Iya, dia Maka, merasa untung. betul. Iya, Jadi dia menang. Betul. Maka Tapi jadi, ada harga awalnya kan? betul. Ya. Nah, ini yang disebut supaya orang merasa ini tidak murahan. Iya. Gua beli harga mahal, tapi gua smart. Padahal sebenarnya enggak. Padahal yang lebih smart pedagangnya ya. Padahal jadi sebenarnya ya bukan ditipu, itu namanya strategi ya. Yang keempat adalah gratis. Wah. Gimana caranya orang bilang ini caranya gratis? Gimana kalau misalnya gratis ya gua rugi dong. Iya kan? Nah, misalkan contoh begini, bisa nggak MOOC ini dapatnya gratis? Bisa. Bisa. Bisa, tapi setiap kali orang minum, satu hirup, dia harus membayar. Nah, itu juga bisa dilakukan. Ini dilakukan untuk apa? Biasanya untuk misalkan pembuatan website. Biaya retentionnya, Ya. pemeliharaannya itu semua berbayar. Buatnya Yes. gratis. Iya kan? Jadi jangan sampai Anda selalu berpikir gratis itu lebih murah dibandingkan Anda bayar. Iya. Karena banyak jebakan Batman-nya di Iya. belakang. Nah, Sama kayak kartu elektronik money ya. kartu e-money. E-money ya. Heeh, kenapa Karena kalau e-money kan ada produk tertentu. Oh iya. Ya, banyak diberikan gratis oleh perusahaan-perusahaan. Betul. Tapi ketika kita gunakan kan ada transaksi di situ. Betul, Ya kan? ya. Banknya dapat keuntungan, Ya, ya ya. kan? Perusahaan yang mengendorse itu juga dapat keuntungan. Nah, satu lagi ya, ini adalah satu strategi yang dipakai dan digunakan juga untuk produk seasonal. Ya, musiman. Musiman. Dan ini disebut dengan strategi piramida terbalik. Berarti ini hanya orang Mesir dong ya? Iya, pakai piramida. Kalau di Indonesia apa ya? Candi terbalik enggak. berarti ya. Yang di Bekasi itu Yang ada di piramida Bekasi. juga. Oh, oke. Nah, piramida terbalik ini adalah ketika Belum pernah ke Bekasi ya? Oh, makanya saya langsung alihkan. Apa itu piramida terbalik? Nah, jadi pas waktu lagi pertama kali dia keluar pasti harganya harus mahal dulu, Coach. Ya kan? Misalkan contoh, saya mau jual produk, misalkan saya ada di negara yang musim dingin. Ya, saya akan jual pada saat musim dingin, itu harga mahal dulu. Ya. Tapi ketika sudah mulai lewat, Ganti musim. maka mulai diturunkan. Iya, Sampai iya. suatu saat, udahlah orang udah nggak perlu lagi, baru harganya menjadi sangat-sangat Iya, murah. iya. Begitu. Nah, Oke. kira-kira itu yang dapat disampaikan pada saat kali ini, dan tentunya masih banyak yang kami masih simpan, maka terus pastikan Anda bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita. Tetapi sebelum masuk lebih banyak lagi, kita akan saksikan dulu pendapat dan pertanyaan masyarakat berikut ini. Halo Beken, perkenalkan nama saya Indri. Saya mau bertanya nih kepada Coach Roni dan juga Coach Doni. Apakah ada waktu khusus dalam penetapan harga? Terima kasih. Siang Coach Roni dan Coach Doni, saya ingin bertanya apakah ada strategi dalam memperbaiki penetapan harga? Halo Beken, nama saya Rehan. Saya ingin nanya ke Coach Doni dan Coach Roni, gimana untuk para pebisnis, apakah harus ada kesepakatan harga, ya harus ada kesepakatan produk atau jasa yang dijual?
Oke, Coach Doni, Ya. tadi kita sudah mendengarkan ya beberapa pendapat dari masyarakat dan tentunya ini adalah suatu PR untuk Coach Ya. Doni. Oh, saya? Anda Oh juga iya, dong? memang saya itu tugasnya adalah memberikan PR. Oh, Anda guru atau kepala sekolah? Hampir seperti itu. Oh, yang penting bukan guru BP ya? Iya, sayanya kayak guru hukuman kayaknya ya. Oke, yang pertama nih Coach, Ya. tadi ditanya ya, yang ini akan kita bahas. Apakah di antara pebisnis nih ya, di antara you and I, kata bahasanya sekarang ya, harus ada kesepakatan harga produk yang dijual di antara para pebisnis. Maksudnya gini, kalau misalnya Coach Doni itu jualannya gorengan, saya juga jualannya gorengan, ya, Iya. harus nggak? Lu jualnya jangan mahal-mahal dong, jual Iya. segini, jadi gue bisa jual juga. Kalau Harus ada nggak? beda dibilang merusak pasar. Nah, kalau bisa kita bakar itu kan. Iya. Itu Bagaimana, kan Coach? kesepakatan tidak tertulis ya, Coach Iya, ya. iya, iya. Nah, begini, ini nanti sebenarnya Coach Roni yang bisa menjawab. Tapi Iya, dari iya. perspektif komunikasi publik, ya kan. Makanya untuk produk-produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya. Apa tuh? Air dong ya? Ya, misalnya produk barang atau jasa, misalnya kayak transportasi publik, Iya, ya kan. betul. Minyak goreng, beras, tepung terigu, ada yang namanya HET, harga eceran tertinggi. Yang ketika kemudian masa atau musim, misalnya kalau musim hari raya, Lebaran, Natal, Tahun Baru, itu kan transportasi publik kan biasanya mengalami kenaikan, Iya, iya, iya. ya kan? Nah, itu dia udah diatur oleh pemerintah. Jadi diatur pemerintah itu bukan yang atasannya atau ambangnya yang diatur? Ambang, jadi ada batas atas. Oh, ada batas ya, yang atasnya doang? Ya, tidak boleh melebihi ini. Oke. Ya, Batas kenapa? bawahnya? Batas bawah sih ya, kalau Suka-suka. suka-suka. Oke. Kalau pengusaha mau kasih harga semurah-murahnya ya kan dengan Iya. asumsi bahwa dia sosial gitu kan ya silakan aja Iya. gitu kan. Sebenarnya sosial sih. Sosial. Nah, itu yang diatur oleh pemerintah atau negara Oke. karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Oke. Tapi kalau misalnya kayak tadi tempe gorengan, ya kan, tahu isi gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya kalau produk itu tidak ada, orang bisa konversi kan, Iya, bisa iya. cari produk lain. Iya, Yang iya. tadinya misalnya makan gorengan itu tempe dan tahu, ya dia cari misalnya sukun, ya kan, atau misalnya tetangga goreng, enggak ada tetangga goreng. Ada. Ya itu bisa. Tapi kalau misalnya beras, Iya. beras itu kan makanan pokok orang Indonesia. Iya. Ya, kalaupun dikonversi agak sulit ya di Iya, beberapa iya. daerah. Contoh diganti dengan sagu, ubi dan sebagainya. Nah, itu diatur harganya oleh pemerintah. Oh, oke. Jadi nggak ada tuh ya. Tapi yang saya bingung. Kesepakatan tidak tertulis. Yang saya bingung nih Coach ya, antara pedagang tempe yang satu dengan pedagang tempe yang lain tuh kayaknya mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Iya. Apa jangan-jangan mereka udah janjian Iya, juga itu ya? saya bilang kesepakatan tidak tertulis dan dia mengikuti kata Coach Roni, cek toko sebelah. Iya. Ya kan? Dan biasanya kan dalam suatu kawasan itu ada pengusaha misalnya Iya. bengkel, order deal. Itu berderet. Ya kan di situ toko order apa toko oli gitu Iya. kan. Ada toko oli tengahnya ada toko gorengan. Agak lucu ya. Iya. Nah, makanya juga kalau misalnya dibilang bahwa para pebisnis ini juga mesti dilihat juga ringnya. Ya, karena kalau Apa, misalnya cincin? oh iya, ring cincin Lingkarannya. ya. Nah, lingkarannya dia, jadi koneksinya dia atau kenalan-kenalan dia. Tukang gorengan tempe. Kita cerita tempe dulu aja biar gampang ya. Kalau misalnya tempe yang satu dia jualan gorengan tempe dengan yang gorengan tempe yang lain, kemungkinan bisa harganya mirip-mirip. Yang tidak sepakat apa? Kalau misalnya ada di restoran kan harga tempe mahal banget, Coach. Iya. Kenapa dia nggak ngikutin harga tempe yang ada di tempat tukang gorengan? Nah, karena mungkin circle-nya berbeda. Dia akan Betul. membandingkan Iya. dengan yang resto-restonya juga. Ya, mungkin dia waktu buka itu dia ada pengalaman, dia survei ke apa KV. pengusaha tempe yang ada di Amsterdam. Waduh. Karena banyak loh di Belanda. Iya, Ya iya, di Amerika, di beberapa negara Eropa juga Iya. produk tempe itu sangat eksklusif. Iya, iya. Ya, iya. dicari orang gitu. Iya. Nah, yang kedua, Coach. Tadi kalau misalnya kita udah Ya. bahas, supaya kita masih ada banyak nih. Apakah ada cara dalam memperbaiki kesalahan penetapan harga? Saya udah kasih nih harganya harusnya 10.000. Iya, ini harganya 10.000. Wah, salah nih. Saya mau kasih jadi harusnya 5.000 aja. Wah, salah ya. Kayaknya tetangga yang Oh, ya. laris 5.000. Gimana nih, Coach? Merevisi harga Iya. maksudnya. Oh. Heeh. Itu nanti saya jawab di bagian tips aja. Nah, Wah. sekarang Coach Roni aja dulu yang menjawab. Oke, balik ke saya Karena lagi sudah ya. ada, sudah ada. Saya Oke. siapkan. Jadi kalau misalnya menurut dari saya, bagaimana cara untuk melakukan namanya memperbaiki Revisi. kesalahan? Jadi yang pertama, Anda tidak bilang bahwa Anda melakukan suatu kesalahan. Mohon Iya. maaf kami salah. Tapi ya kalau misalnya Anda melihat salah satu strategi di dalam marketing itu ada loh. Nah,
mohon maaf kami sebelumnya salah harga. Dan Ya. itu dijadikan promosi. Ya, Ya, dibuat dijadikan ya. diiklankan, jadi bentuk komunikasi iklan. Dan bahkan itu yang membuat orang-orang berbondong-bondong itu datang. Ya. Tetapi Anda harus sadar terlebih dahulu seberapa jauh Anda mampu menggait persepsi dari si pembeli untuk membeli dan tidak merusak namanya reputasi ataupun nama baik. Yang nanti akan dikasih tahu sama Coach Doni. Yang ketiga kita Loh, kok bahas dulu. tahu? Oh iya dong. Oh, udah tahu ya? Saya Tadi belum kan buka udah loh. dibilang. Yang ketiga, apakah ada waktu-waktu khusus, Coach, dalam penetapan harga? Jadi misalkan contoh, bulan tertentu harga bisa naikin. Ya. Wah, harga tertentu, kita Ya. turunin aja. Ya, Gimana kalau tuh? dari strategi komunikasinya, Ya. kalau bisnisnya nanti Coach Roni Ya, ya, itu ada dan bisa diatur berdasarkan calendar of event. Oh, kalender. Calendar of event. Misalnya begini nih, tahun baru momentum. Ya. Itu bisa jadi tema untuk memainkan harga, menurunkan harga. Oh, oke. Ya, harga khusus tahun baru. Oke. Ya, Jadi tahun baru nggak naik malah turun ya? Ya, bisa naik, bisa turun. Oke. Tergantung produknya. Ya kan? Produknya ya. Lah, kalau itu Mas Pion. Ya kan? Oke. Jadi kok jadi ingat itu singkong Iya. itu ya. Iya, oke. Ya udah deh, saya balikin Coach Roni aja. Nah, jadi kalau Nanti misalnya- ada di bagian tips Ya, saya. oke. Jadi dari saya dulu, ada waktu-waktu khususnya pasti ada ya. Kayak misalnya contoh momen-momen hari raya. Ya. Momen-momen hari raya adalah golden momennya bagi orang-orang misalkan untuk produk fashion. Karena ya kan? demand meningkat. Wah, karena orang pasti akan beli. Kan yang namanya hari raya pengennya kan baju baru. Iya. Baju baru. Semuanya pengen baju baru kan. Nah, Iya, jadi Anda bisa memainkan itu juga. Kedua, kalau pas waktu lagi misalkan tahun baru. Tahun baru ada caranya, bagaimana caranya Anda untuk bisa menaikkan atau meningkatkan harga-harganya. Karena ada beberapa orang kalau tahun baru kita harus ganti. Segala Ya. sesuatu harus yang baru. Supaya ada rezekinya baru lagi. Nah, itu Ya. jadi yang harus dilakukan. Cat rumah. Cat rumah lagi. Iya kan? Nah, jadi kalau misalnya itu dari saya, jadi waktu-waktunya Anda harus memainkan event-eventnya, hari-hari khusus, dan hari-hari kayak misalkan hari raya, atau hari-hari Iya. tertentu yang berkenaan dengan itu juga. Iya, dan tematis bisa. Bisa. Misalnya Valentine, Iya. ya kan, hari kasih sayang. Di hari kasih sayang itu, 2 produk yang paling banyak dicari dan laris ya, selain eventnya itu coklat dan juga bunga. Iya, terutama Iya. juga ini coach yang sekarang digunakan. Hari ulang tahun saya, hari ini akan saya berikan diskon. Jangan lupa pemirsa hari ulang tahun saya ya. Nah, kalau misalnya strategi komunikasi klarifikasinya gimana coach? Oke, Nah, sesuai janji, langsung kita lihat. kita tagih nih ya. Ya kan? Nah, Oke. jadi saya disclaimer dulu nih ya, pemirsa. Tadi yang dikatakan Coach Roni itu dari aspek bisnisnya, tapi dari aspek komunikasinya ada satu hal yang harus Anda ingat. Ya. Anda harus menyusun strategi komunikasi itu dengan baik dan benar. Oke. Ya, jadi sebelum dirilis, sebelum dikomunikasikan, sebelum disampaikan, sebelum dipublish, Anda harus create, Anda harus susun, Anda harus manage dengan baik. Ya, kenapa? Pesan yang efektif itu adalah pesan yang tidak ada revisi. Jadi saya pengen nanya justru di sini coach. Revisi harga. Iya, revisi harga. Contoh Pesannya misalnya, tidak boleh. kalau misalnya ada yang contoh seperti ini coach, ini iklan. Ya. Ada harga dicoret. Nah. Itu revisi Oh, itu bukan, Coach? strategi, Oh, bukan. Itu harga Oke. strategi. Pesannya itu misalnya Oke. gini, dia menyampaikan satu pesan udah salah di awal. Oke. Untuk meralatnya itu bisa mengurangi kepercayaan dari pelanggan. Oke. Pesannya ya. berarti Pesannya bukan Oke. harga produknya, ya kan? Biar Jadi jelas. pastikan Anda menyusun strategi pesannya itu dengan benar. Siap. Mau menggunakan media apa, ya kan? Cara penyampaiannya seperti apa, gitu kan? Soal harga itu urusan Coach Roni, Iya, ya. mantap. Yang kedua, nilai produk tergantung kualitas pesan. Jadi penting sekali Anda membuat sebuah strategi penyampaian pesan itu yang disesuaikan dengan kualitas produk Anda. Oke. Karena kualitas produk Anda itu mencerminkan segmentasi pasar. Emang ada ukurannya coach kalau misalnya namanya kualitas. Gaya bahasa, misalnya Oh. kalau kita produknya tadi tempe goreng, gorengan. Oke. Ya kan? Iya, gaya bahasanya bagi bahasa awam, ya, jangan terlalu berat-berat. Iya, Ya kan, walaupun yang mengkonsumsi tempe gorengan itu dari kalangan menengah, bawah, menengah sampai kalangan tinggi. Atas, Cuma yang beda iya. piringnya doang. Iya. Ya, yang dibawakan kemasannya pakai bekas koran, ya Iya, kan? iya, iya. Yang kalangan atas sama tempe goreng, tapi Iya. udah dipindah ke piring emas gitu kan. Sama cara makannya coach. Cara makannya beda. Kalau yang itu satu pakai tangan, yang satu lagi disuapin. Iya. Biar nggak berminyak katanya. Iya. Jadi pastikan ya Anda kemudian membuat
kualitas pesan Anda berkualitas. Iya. Kualitasnya apa? Sesuaikan dengan segmen pasarnya. Iya. Contoh, jualan tempe goreng beda dengan jual Lamborghini tadi. Oh, Ya Lamborghini. kan? Nah, yang menyampaikan juga kan beda kan? Ya, Betul. coba yang ada di showroom Lamborghini pasti kan cowok pakai jas, Mm-mm. ya kan? Aduh, gua banget dong. Tapi nggak pakai celana. Nah, yang ketiga, ya kena jebakan gue ya. Iya. Yang ketiga, nah ini saya disclaimer lagi, Iya. ya kan? Nanti Coach Roni punya pendapat berbeda, boleh. Iya. Tapi dari aspek komunikasi, menurut saya jangan pernah banting harga, Mm-mm. ya. Karena sebenarnya Anda banting harga itu, Anda declare kualitas produk Anda. Hmm. Ya, kalau Anda misalnya sudah yakin dengan kualitas produk Anda, ya, Lamborghini, Mercedes S-Class 600 tidak Ya. pernah banting harga. Iya, iya, Tapi dia memberikan kelebihan atau benefit pada fitur atau pelayanan. nilai Ya. manfaatnya. Ya, nilai manfaatnya. Misalnya harga mobil itu adalah 2 miliar. Ya. Ya kan? Dia tidak akan, oke, spesial ini kena tahun baru gitu kan, harganya jadi 1 miliar. No. Oke. Dia memberikan benefit lain. Mm-mm. Ya kan, harga tetap 2 miliar tapi ada manfaat-manfaat lain. Mm-mm. Ya, bagi Anda membeli tahun ini Anda masuk dalam komunitas Mercedes Club, ya kan? Anda membeli tahun ini Anda dapat bonus misalnya apa gitu. Nah, Iya, itu iya. jangan banting harga, karena banting harga adalah deklarasi atas kualitas produk Anda. Wah, kayaknya bakal ada kunci-kunci yang harusnya dibagikan lagi kepada Ya, pemirsa kuncinya Simpo dari TV Coach Roni ya. aja. Ya, kunci Inggris, kunci Ya. apa. Maka terus Anda pastikan bersama dengan kami tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke, pemirsa Sinpo TV, kita lanjutkan obrolan kita masih tetap dengan harga murah, tapi bukan murahan. Nah, kali ini pastinya kalau kita berbicara tentang namanya harga, harus ada sesuatu kata-kata bijak yang diberikan oleh mbah kita, coach kita ya, dari Coach Doni, yang bisa dilakukan dan dipraktekkan kepada teman-teman di Sinpo TV. Status gua tiap episode berubah. Oh iya, mbah, Sekarang jadi mbah. ya, eyang, ya semua. Oke. Quote untuk pemirsa hari ini, Mm-mm. yaitu citra diri Anda Mm-mm. adalah etalase penjualan yang paling efektif. Wah, maksudnya gimana tuh etalase tuh, Coach? Bingung kan? Iya. Saya juga bingung. Jadi begini, kalau Anda ingin membuat citra produk, barang atau jasa Anda itu berharga atau bernilai di mata pelanggan atau calon pelanggan Anda, maka yang harus Anda jaga dan perbaiki adalah citra diri Anda dulu. Makanya saya sering katakan bahwa Anda harus menjadi pengguna produk Anda sendiri. Dan yang kedua, Anda harus mencerminkan, misalnya Anda mempunyai produk fashion. Ya. Ya kan? Jadi Anda pakai produk fashion Anda sendiri dengan proper, dengan layak, dengan pantas, sehingga mengubah citra diri Anda. Ya, sulit saya untuk diyakinkan oleh orang yang menawarkan produk fashion, sementara dia tidak fashionable. Oh, oke. Ya kan? Sulit saya untuk membeli produk seseorang yang menawarkan jasa pelatihan di bidang bisnis, sementara dia sepertinya tidak meyakinkan dalam menjalankan bisnis. Oh, oke. Jadi yang dijaga citra bukan hati ya yang dijaga ya. Kalau itu khusus ya, buat yang lagi di rumah nonton, ya itu jaga hati. Daripada gua nggak bisa masuk rumah, bro. Jadi Oke. citra diri itu penting, karena etalase itu adalah apa yang orang lihat. Oke, karena etalase tuh di depan Di ya. depan, Iya, ya kan? Orang baru melihat dari etalasenya, baru minta produknya kan? Nah, Iya. jadi jaga citra diri Anda, karena citra diri adalah etalase penjualan yang paling efektif. Oke, nah itu jadi keren ya pemirsa ya. Jadi kita harus menjaga citra diri kita, Ya. bukan hati ya. Ya, Jadi hati. citra diri ya, bukan citra beauty lotion ya. Oh iya, beda itu. Nanti buat masuk sponsor kita. Ketahuan Kode. angkatannya. Ya. Oke, saya juga punya. Saya nggak mau kalah sama Coach Doni. Di sini adalah Ya. quote saya adalah tidak ada yang terlalu mahal ataupun terlalu murah, asalkan ada alasannya.
Jadi kalau misalnya ada orang bilang, wah ternyata harga yang dijual sama Mahal. Coach mahal katanya. Iya. Tahunya dari mana mahal, ukuran Iya. apa? Nah ini Coach, saya pengen cerita gini Coach. Banyak orang ya ketika misalkan training lah, produk training. Training adalah produk yang abu-abu. Ya, kalau ini menurut mau saya. jualan nih. Oh, gitu. Tiap hari kerjaan. Nah, jadi kalau ketika kita bilang misalnya, wah itu harganya mahal. Nah, kata kuncinya yang membuat dia bingung, akhirnya cuma tanya, taunya dari mana itu mahal? Iya. Ya, karena ketika dia bilang mahal, dia tidak tahu apa yang dibandingkannya. Yes. Ya kan? Dan dia tidak tahu kenapa itu nilainya mahal. Kalau misalnya kita bilang produk training itu harus bernilainya murah, maka nilai murahnya itu adalah nilai ongkos cetak modul. Yes. Betul ya? Ongkos cetak modul doang aja. Jadi udah cukup. Iya. Dan orangnya Dan harga sekarang pun bisa digital ya. pembicara sekarang digital malah udah nggak ada lagi kan, ongkos transportnya doang itu sangat-sangat murah. Iya. Tetapi apakah dengan harga murah tersebut Anda dapat mendatangkan trainer yang berkualitas? Iya. Karena beda trainer, beda orang yang datang, itu akan beda hasil. Iya. Ya, Setuju. satu ilmu saja, ya, walaupun isinya sama, dibawakan dengan berbeda, akan beda hasilnya. Yes. Gimana? Udah bagus ya? Itu. Masuk Pak Eko. Itu jualannya. Nah, jadi itu yang pertama kalau namanya nilai mahal. Nah, kedua, ya kalau misalnya orang bilang nilainya murah, ya ini juga berlaku nih Coach. Waktu itu pernah ada ya, waktu itu klien saya ya, pernah ada yang jualannya itu apa namanya kue-kue kering Coach. Kue kering, tapi dia Berarti selalu bunyi dong. iya, Kering. kering. Garing ah. Bapak-bapak. Nah, kue keringnya ini pas waktu lagi dinilai, saya bilang kenapa nggak mau harga mahal? Nah, kebiasaan dari para UMKM itu ketika dia jualan kue kering, cuma dimasukin di mana, Coach? Dimasukin dalam plastik bening. Oh. Plastik bening, di istilahnya bahkan kalau Pakai misalnya lilin. pakai lilin, betul, pakai lilin jadi ada lilin. Ini bukannya Gua artinya juga dulu jualan gitu, Bro. dan ini bukan artinya dia lagi ini sesembahan apa enggak ya? Dia pakai lilin Iya, cuma buat iya. supaya dia itu bisa lekat ya Oh, itunya ya. kirain ngundang babi ngepet. Enggak. Dan yang ujungnya Coach, memang biasa ya, stikernya pelit banget Coach, ya, ditempel di depan. Tempel di depan. Jadi murah banget. Saya nanya kenapa sih harus kayak begini? Katanya dia begini, saya nggak yakin ini bisa laku. Jadi karena itu, jadi saya harus lakukan kayak gimana? Saya harus lakukan yang semurah mungkin yang Iya, saya bisa. pengiritan ya. Nah, kalau menurut dari Coach Doni itu kayak gimana sih? Bahkan kan saya bilang di sini kan tidak ada yang terlalu mahal dan tidak ada yang terlalu murah. Kalau dia berpikir kayak gitu, dia sendiri udah menganggap produk dia murah. Iya, makanya itu tadi saya bilang, pakai produk Anda adalah pelanggan loyal produk Anda sendiri. Iya, iya. Dengan demikian, ubah mindset bahwa produk Anda itu mahal. Iya. Ya, yang kata Coach Roni tadi itu bukan Iya. soal mahal atau murah, ya kan? Iya. Tergantung udah tepat nggak segmen pasarnya. Iya. Ya kan, produk kita misalnya training itu bagi sebagian orang, aduh mahal. Iya. Tapi bagi corporate itu kan, how? Oh iya. Sesuai dengan kebutuhan. Iya. Ya kan? Jadi bargaining position kita itu bisa kita tentukan tergantung segmen pasar kita. Contoh soal yang kedua tadi kemasan. Kreativitas sih Coach. Iya, iya. Menurut saya. Dan kreativitas itu memang harganya tergantung dari 1.000 atau 1.000 US dollar. Hah, Ya bukan kan? harga mati ya. Bukan itu ya? harga mati, karena yang harga mati itu cuma satu, NKRI harga mati. Wah. Plastik sama-sama plastik. Iya, Ya, tapi iya, kalau iya. plastiknya dibuat unik, ya kan? Pasti beda. Beda. nilainya. Stiker sama-sama stiker, tapi Iya. kalau stikernya juga desainnya bagus, kece gitu kan, harga bisa beda. Iya, makanya jangan selalu Anda berpikir ya mahal atau murahnya itu bahwa itu dari persepsi Anda sendiri. Iya. Anda persiapkan dulu alasannya kenapa itu bisa mahal, kenapa itu bisa murah, baru itu akan tercipta namanya harga. Jadi kalau misalnya Anda selalu bilang, bahkan kalau misalnya Anda menilai diri Anda sendiri, wah nilai saya cuma segini, nah itu akan kurang. Iya. Nah, contoh lagi, ya satu lagi nih contoh Coach ya. Karena banyak nih kalau misalnya contoh-contoh kayak gini ya dari klien-klien. Nah ada satu lagi Coach, ini produknya adalah produk kosmetik. Kosmetik, Nah, buat kalau cewek atau iya, cowok? Cewek biasa kosmetik ya. Jadi kalau misalnya produk kosmetik biasa bawaan orang bahwa itu adalah harganya harga mahal, ya kan? Nah, kalau misalnya dia bilang dengan harganya mahal, dia taunya dari mana? Maka yang dipikirkan sama dia adalah pertama packagingnya, Iya. betul ya? Maka yang fokus di dia, nah ini yang kita bahas nih ya. Fokus di dia adalah gimana caranya supaya bisa kelihatannya mahal. Yang dia pikirin adalah cari brand ambasadornya, BA-nya, ya. Kemudian dia pikirin lagi berapa ongkos yang harus dia buang untuk melakukan namanya edukasinya. Yes. Padahal dia melupakan satu hal. Yang namanya kosmetik bukan soal masalah kemasan yang akan membuat mahal, tetapi adalah hasilnya. Hasilnya ya, Nah, setelah dipakai ya. Betul. Tapi saya agak bingung nih Coach. Kenapa? Karena setahu saya cost itu ada 3. Apa tuh?
kos cowok, kos cewek, kos campur. Kok ada kosmetik juga ya? Oh iya benar juga ya. Lanjut, Pak Eko. Iya. Bisa aja maksudnya Iya. ya. Nah, jadi kalau ketika orang berbicara tentang namanya ingredients. Ya, Nah, bahan baku. ini banyak yang istilahnya gini ya, penipuan, bukan juga dibilang penipuan ya, manipulasi. Dan ini ada istilahnya kita harus memberikan namanya edukasi. Jadi di dalam namanya kosmetik itu kan ada istilahnya takaran Iya, untuk iya. bahan-bahan. Nah, ada beberapa orang yang mengklaim, wah di tempat bahannya dia ada sekian berapa persen. Dia. Nah, ketika dia melakukan penakaran ingredients berdasarkan dari persentase, akan sangat tidak rasional atau logik apabila kita menggunakan dengan perbandingan itu berdasarkan dari kuantitas atau berat. Ya. Nah, itu akan menjadi sesuatu hal yang berbeda. Wah, ini cuma sedikit sekali, tempat saya kan banyak. Ya, Padahal ya. ukurannya itu berbeda dan sebenarnya hasil yang diinginkan juga berbeda. Ya. Nah, makanya satu hal di sini dibilang, tidak ada yang namanya mahal ataupun namanya murah. Kalau misalnya Anda ingin hasilnya bagus, gunakan produk-produk yang berkualitas. Ya. Anda boleh melakukan namanya impor ya. Wah, ini saya bisa dituntut ini coach ya. Katanya jangan menggunakan produk impor mulu, pakai bahasa yang dari Indonesia ya. Tapi kalau misalnya Anda mau namanya berkualitas, bisa jadi itu adanya di luar. Nah, ini juga merupakan salah satu pemicu yuk di Indonesia bagi yang bisa menghasilkan ya bahan baku yang bisa diproduksi di Indonesia, ayo dong Ya. dipromosikan. Nah, ini banyak gini coach ya. Ini yang kita mau diskusikan terakhir nih coach ya. Banyak sebenarnya di Indonesia yang jago untuk membuat seperti itu coach. Ya. Tapi mereka nggak mau jualan di sini. Oh, jualnya di luar. Jualnya keluar, Ya. dipakai sama orang luar, dikembalikan lagi ke kita dengan Lebih harga mahal mahal. lagi. Nah, itu Tapi dia udah untung. iya, dia Ya kalau kan? dari pribadinya sendiri dia udah untung. Iya. Tapi kan istilahnya kalau masuk ke konsumen Indonesia jadi lebih mahal lagi kan Iya, tidak iya, menguntungkan. iya. Nah, gimana kalau menurut dari Coach Doni ini mungkin ya sesuatu himbauan bagi pengusaha-pengusaha yang lebih fokus jualannya keluar karena dijual lebih dihargai. Di luar lebih dihargai daripada di Indonesia, gimana Coach? Iya, itu banyak sih. Bahkan ada beberapa produk retail ya yang Iya. memang sengaja membangun pabriknya di sini, Iya, tapi bukan untuk pasar lokal sini. iya, iya. Jadi iya. hanya untuk kalau dari kita berarti diekspor ke negara lain gitu kan. Betul. Tapi sebenarnya bukan ekspor karena memang produsen itu basisnya di luar. Iya. Ya kan? Nah, tapi kemudian ketika dari sana kemudian didistribusikan ke seluruh dunia, termasuk ke kita juga, ya kan? Harganya tambah Iya, tinggi, tambah mahal, iya, dan iya. dia sudah untung berkali-kali lipat. Nah, itu bisa terjadi kalau dari aspek bisnisnya, Coach. Mm-mm, Kenapa? Karena pengusaha pasti akan menghitung, ya kan, biaya produksi dan keuntungan berapa yang dia dapat dari sebuah produk. Wajar saja. Wajar Tapi ya. kalau aspek lain, misalnya apa sih etikanya atau Iya, apanya? iya. Nah, itu silahkan dijawab. Gue nggak berani. Ada satu lagi nih Coach ya, kita bahas ini soal masalah karya. Karya, jadi kreativitas. Oke. Nah, kalau misalnya Anda tahu ya para pemirsa, logo tidak Oh ada ya, ukurannya. ya Tidak ada betul. ukuran. Nah, ada satu orang, ini seniman yang cerita, dia bikin suatu namanya logo produk. Ya. Di Indonesia dia tawarin berbagai macam dan dia ditolak Iya, nggak ada semuanya. yang mau. Nggak ada yang mau, katanya ini katanya nggak bagus katanya Iya. logonya. Akhirnya dia dikontak sama salah satu orang di luar negeri Iya. dan dinilai puluhan juta untuk satu logo tersebut. Nah, pertanyaannya, kok di luar sana mereka mau lebih menghargai? Iya. Nah, tetapi Anda di sini ya, himbauannya adalah jangan menunggu sampai ada yang mau menghargai Anda. Iya. Sehingga Anda itu jadi males jualan di Indonesia. Iya. Tetapi bagaimana Anda menciptakan story-nya, Anda menemukan alasannya, sehingga produk Anda bisa dinilai jauh lebih Iya. mahal. Atau menurut saya, Coach Roni, Oke. mungkin bukan Anda atau produk Anda yang tidak berharga, tapi tempat di mana Anda Nah. berada yang salah. Wah, pastinya penasaran kan? Ah. Maka tetap pastikan Anda terus bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke, pemirsa Sinpo, tetap kita lanjutkan pembahasan kita mengenai harga dalam topik
murah tapi bukan murahan. Nah, kali ini adalah masuk di dalam segmen yang Anda tunggu-tunggu, yaitu adalah segmen tips dan trik yang pastinya sudah dengar Mbah Doni. Kirain yang ditunggu-tunggu door prize Oh, gitu. belum dong. Door prize nanti kita masih tunggu nih yang ada di depan ya. Oke, tips kali ini dari saya ada 2, Oke. pemirsa. Dan Harus kalau selalu 2 ya, Coach ya? ya, kalau untuk menyebut 2 kan 2. gitu. Oke. Yang pertama Yang apa? pertama ini dari aspek komunikasi ya, pemirsa ya, yaitu hindari revisi pesan. Mm-mm. Pesannya ya, bukan harganya. Jadi kalau coret nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bahkan coret berkali-kali, coret dari harga 2 juta jadi 300.000 misalnya, itu kan orang ada pembanding. Iya, iya, Ya iya, kan, iya. karena pembanding itu yang penting orang kok bisa jadi murah spesial, kenapa? Karena dulu emangnya berapa gitu kan. Tapi pesannya tidak boleh direvisi. Karena ketika Anda meralat pesan atau informasi, itu tanda Anda miskomunikasi. Yang kedua, Anda tidak punya strategi pesan yang efektif. Yang ketiga, orang yang menyampaikan pesan itu belum tentu atau bisa jadi orang yang tidak ahli atau pengalaman dalam penyampaian pesan. Jadi pastikan sebelum rilis, sebelum on air, sebelum live, sebelum cetak, sebelum disebar, cek and recheck. Ya, jangan sampai ada typo, ada salah pesan, ada salah makna. Karena ketika salah makna, salah tulis, maksudnya A, tapi orang jadi persepsinya menafsirkan jadi B, itu udah nggak efektif lagi. Iya, dan Ya orang bisa membuat orang jadi antipati ya. Jadi itu, Coach. antipati, Iya. ya Sampai kan? merusak nama baik nggak itu bisa, Coach? Kalau Bisa, Oh. bisa. Kalau itu terjadi terus-menerus. Oke. Ya kan, akhirnya mendegradasi kepercayaan publik terhadap perusahaan atau produk yang ditawarkan. Nah, itulah, Mbok, ya pemirsa ini kan itu ya dibilangnya, konsisten tuh jangan konsisten salah ya. Saya konsisten, tapi konsisten pada kesalahan. Wah, Iya. nanti dia konsisten pada inkonsistensi gitu kan. Kedua, Coach. Yang kedua, ulangi secara konsisten. Nah, konsisten juga. Tapi yang benar. Oh, oke. Karena yang pertama tidak boleh ada revisi. Ya kan? Setelah Anda sudah tepat strateginya, benar, check and recheck, udah oke, ya ulangi secara konsisten. Kenapa? Karena pengulanganlah kata kuncinya. Oh. Sehingga membuat orang menjadi yakin dan terimpresi. Iya. Ya, kalau impresi membutuhkan kesan pertama, kalau keyakinan sampai menggiring orang untuk membeli produk Anda, itu kan karena konsistensi pesan yang disampaikan. Oh. Ya kan? Nah, saya jadi ingat kata-katanya Goebbels ya, Menteri Propaganda di era Hitler. Oke. Dia mengatakan, kebohongan sekalipun ketika disampaikan dengan yakin dan berulang-ulang, bisa jadi dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tapi jangan pakai kata-kata Goebbels ya. Iya, Karena iya. itu di era dulu ya, untuk melakukan propaganda terhadap sosok Hitler dan program-program Hitler. Nah, kalau Anda fokus ada produk Anda saja. Oke, ini bukannya pengikutnya kan? Saya bukan pengikut Heil Hitler. Nah, pastinya saya juga nggak mau ketinggalan sama Coach Doni. Saya sudah menyiapkan Ya, tips-tips buat kalau Anda. ketinggalan ikut yang bus Batch berikutnya. Itu kayak trending aja ya. Jadi yang pertama adalah cari harga pokok penjualan. Iya. Namanya kalau HPP. harga, Anda tidak tahu namanya harga pokok, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang bermasalah. Nama harga pokok ini adalah ilmu yang paling dasar di dalam Anda penetapan suatu harga. Karena kalau misalnya Anda tidak tahu dan Anda tidak memasukkan satu unsur-unsur yang penting di dalam harga pokok, maka Anda akan di belakangnya punya duit, ya, punya sesuatu yang pemasukan, tetapi setiap bulannya kok Anda tidak merasa ada peningkatan di dalam namanya aset dan juga peningkatan di dalam rekening Anda. Tidak akan menjadi namanya rekening gendut. Kenapa? Kenapa setiap bilang gendut lihat gue? Iya, karena pas ya. Lihat kamera dong. Oke. Nah, jadi pertama adalah cari harga pokok penjualan. Jadi kalau misalnya ada pemirsa Sinpo yang bertanya, gimana sih cari tahu harga pokok penjualan? Yang pertama adalah Anda harus cari tahu dulu ongkos produksinya. Berkali-kali saya selalu bilang, ongkos produksinya. Kalau misalkan Anda di dalam namanya produk sebuah training misalkan ya, Anda juga boleh memasukkan ongkos ketika Anda belajar. Itu adalah ongkos produksinya, ya kan? Jadi itu adalah suatu BEP. Ya. Jangan sampai Anda sudah dapat dari hasil pelatihan pun, tapi ongkos dari Anda belajar tidak terbayarkan dimasukkan, sama sekali. Jadi rugi dong. Jadi ada produk mahal, orang bingung. Ternyata, Iya. ternyata produsennya itu pernah training sama kita. Iya, benar. dia nggak mau rugi juga. Iya. Dia masukkan biaya investasi belajarnya. Nah, ini juga merupakan sesuatu hal yang menarik juga, pemirsa Sinpo. Kalau produk training itu marginnya besar. Iya. Jangan buka dapur. Oh iya, salah. Saya tutup lagi. Yang kedua, pastikan juga tentang namanya sumber daya manusianya. Karena kalau
namanya sumber daya manusia, tadi kan kita udah belajar ya, tentang bagaimana kalau misalnya tadi produk training, kalau misalnya ini siapa yang membuatnya dimasukkan. Yang namanya gaji, yang namanya itu adalah di luar dari namanya ongkos produksi ya. Tapi untuk orang-orang yang tidak terlibat di dalam produksi. Ya. Misalnya gaji finance ya kan. Tapi kalau orang produksi jangan ya, kalau dimasukkan di sana, Anda tidak tahu ketemu dengan HPP-nya berapa. Yang kedua, ya, cek dengan toko sebelah ini. Tiap kali saya selalu nggak pernah bosan-bosannya selalu bilang, cek dengan toko sebelah. Karena Tapi di kenapa? sebelah ada toko nggak? Iya, sebelahnya warung masih ya, bukan toko. Jadi kalau sebelah Anda bukan toko, masih warung, bikinlah jadi toko lah ya di sebelah ya. Nah, ini yang lebih pintar lagi nih Coach Doni. Nah, Sebelahnya belum ada toko, belum ada warung. Dia bikin Iya. toko, cek dengan diri dia Diri sendiri. sendiri, iya. Nah, ini maksudnya adalah cek dengan tetangga atau kompetitor Anda Iya. sebenarnya. Nah, ini juga satu hal yang masukan penting juga adalah cari kompetitor yang ada ilmunya. Jangan cari mereka yang asal-asalan. Ya. Karena kenapa? Dengan Anda cari pesaing yang ada ilmunya, Anda belajar dengan mereka. Kalau misalnya Anda cari pesaing yang tidak ada ilmunya, Anda tidak belajar apapun, maka Anda tidak mungkin bisa meningkatkan nilai Anda nanti di pasar. Iya. Ini yang membuat orang banyak yang istilahnya udah bertahun-tahun dia berusaha, tetapi kok kayaknya nggak ada peningkatan, nggak ada Iya. pembelajarannya juga. Kalau nilainya jelek berarti tinggal kelas dong ya. Iya, tinggal kelas mulu Iya. gitu kan, ngulang lagi. Nah, yang ketiga adalah tambahkan nilainya. Tambahkan nilai di sini adalah dari segi misalkan value-nya, ya itu bisa dari banyak macam. Nah, episode dulu kita selalu bilang adalah tambahkan dari ceritanya. Iya. Ya, sedangkan kalau misalnya di sini adalah kita bisa menambahkan dari hal lain. Misalkan contoh, kalau misalnya saya mau jualan namanya oleh-oleh. Nah, mungkin Coach Doni pernah tahu ya, di Malang oleh-oleh itu yang kepikir apa? Ke Malang. Malang, Iya, Malang. oleh-oleh. Sekarang bukan Malang ya, namanya Ngalam ya, namanya ya. Nah, kalau misalnya di Malang apa? Apa ya? Ah, Saya kalau ayo. ke Malang bukan cari oleh-oleh, tapi kuliner. Kuliner apa? Ya, Kalau misalnya ada di Malang. bakso Malang, ada apel Malang, ada Ya, apel Malang, apel, betul. heeh. Apel. Nah, ada museum transportasi. betul. Nah, kalau misalnya di Malang itu terkenal dengan namanya apel Malang, sekarang dikenal oleh-oleh strudel apel. Oh, strudel, karena bahan bakunya apel ya? Bahan bakunya apel. Tapi Oh. tahu nggak strudel itu bukan di Indonesia. Apa? Strudel kan dari luar negeri kan. Oh. Ya kan pembuatan namanya strudel ya kan di Belanda kalau nggak salah kan. Iya, Nah, iya. tetapi dia membuat itu kesannya bahwa itu adalah oleh-oleh Iya. dari Malang yang dikaitkan dengan apelnya. Karena Jadi- namanya juga strudel, jadi Betul. harganya beda ya? Jadi harganya jadi mahal. Nah, inilah bagaimana cara Anda mengkaitkan supaya bisa menjadi sesuatu yang lebih mahal. Karena istilahnya adalah sesuatu yang eksklusif. Iya. Nah, bayangkan nih Coach ya. Sebentar. Oke, sudah ya? Sudah? Bayangkan. Sudah tutup mata? Kita sebelumnya belum pernah kenal ya. Jadi tidak ada rekayasa di antara kita ya. Padahal orang kalau marah-marah suka bilang strudel loh. Hmm? Kamu seenak strudelnya aja. Udel. Beda itu. Nah, itu jadi tambahkan namanya nilai. Yang keempat, Bayangkan apa? Tadi disuruh oh bayangkan iya, apa? membayangkan bahwa misalkan di situ misalnya ada tempat yang eksklusif. Misalkan contoh ada misalkan di Bali ya Ya. kan. Di Bali kalau misalnya Anda jual harus dengan logat Bali. Oh salah ya. Bukan Bali. Jadi Madura ya. Nah, jadi Anda harus bisa menyesuaikan juga dengan tempatnya. Kearifan lokal. Iya, yang keempat dari nilai psikologisnya. Jadi bagaimana membuat orang itu tergugah ya dari secara emosionalnya. Nah, itulah kira-kira Coach karena kayaknya koin kita sudah mulai habis. Jadi kita juga harus Udah berhenti nih. Iya, sudah tidak jalan lagi, udah nggak mulai jalan. macet ya. Nah, pastinya masih ada banyak sekali yang kita pasti akan bagikan lagi kepada para pemirsa Iya. di Simpo TV. Tapi di Iya. episode berikut. Tapi di episode berikutnya. Dan terima kasih nih kepada Coach Doni. Thank you, Coach. Sudah mau datang ke sini dan jangan bosan-bosan, harus datang lagi. Iya. Karena Gimana mau masih banyak- bosan dijadwalin terus? Iya, jangan dibuka dong Coach ya. Masih tetap, makanya pastikan Anda terus bersama dengan kami di dalam program acara Beken, Bisnis Elit dan Keren yang akan membahas tentang seputar bisnis bagi yang baru berkembang, mengembangkan bisnisnya dan juga yang ingin melebarkan sayapnya. Bersama dengan saya Roni Francis dan juga atas seluruh kru yang bertugas kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Dadah. Dadah.